la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa titamah wassalatil qa'imah di sayyidina Muhammadin wa bidzilli. Alhamdulillahi haqqa fatiris samawati wal ardi kanata ratqa. Asyhadu an la ilaha illallah ta'abbudan wa riqqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ad-da'i ilallahi kamalan wa sidqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatir rihu tahabu gharban aw syarqa. Tsumma ma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala mukhbiran bidzalika fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2026. Momen pergantian tahun bagi seorang mukmin bukan diisi dengan berfoya-foya, apalagi berbuat kemaksiatan dan dosa. Momen pergantian tahun seperti ini bagi seorang mukmin digunakan memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa yang dilakukan oleh seseorang bukan berdampak buruk buat dirinya saja, tapi dia bisa berdampak buruk buat masyarakat luas, buat alam semesta, begitu juga buat hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendapatkan musibah yang sangat besar. Hampir saja beliau meninggal dunia kalau bukan dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya patah giginya dan berdarah luka kakinya. Musibah besar ini didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesalahan sebagian kecil saja kaum muslimin yang Nabi perintahkan, yaitu pasukan pemanah. Jangan ada yang meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, tetap berada di bukit Uhud. Tapi mereka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaum kafir Quraisy mulai meninggalkan medan tempur, tercerai-berai. Di situ para pasukan pemanah berpikir, perang yang kedua mereka kalah lagi. Seperti perang yang pertama, di perang Badar mereka kalah. Kali ini kayaknya mereka kalah lagi. Dan ghanimah mulai ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Mereka berbondong-bondong turun meninggalkan bukit Uhud. Ternyata apa yang diprediksi Rasulullah dan dikhawatirkan, pasukan Khalid bin Walid menguasai bukit Uhud. Hingga datanglah musibah menimpa kaum muslimin. Banyak korban jiwa yang meninggal, termasuk paman beliau yang dijuluki singa Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari sini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyongsong pergantian tahun baru, khatib mengajak diri khatib yang lemah dan jamaah secara umum, mari sama-sama kita memperbanyak taubat dan beristighfar. Bisa jadi
jika ada satu negeri Allah datangkan musibah demi musibah, bisa jadi itu ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil yang ada di negeri kita karena serakah terhadap kenikmatan dunia, sehingga mereka melanggar batasan-batasan dan aturan yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar dan bertaubat, negeri kita Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Berapapun dosa dan kesalahan yang dilakukan seseorang, selama dia bertaubat dan beristighfar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa orang tersebut. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan langsung dalam hadis qudsi. Ada dalam kitab Al-Arba'un Lin Nawawi, kumpulan 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Walaupun judul kitabnya kumpulan 40 hadis, kalau kita kaji ternyata jumlah hadisnya bukan 40. Buktinya hadis yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi nomor urut ke-42 adalah hadis terakhir dalam kitab beliau. Walaupun judulnya 40 hadis, tapi ternyata kalau kita kaji ada 42. Bahkan ada seorang ulama yang datang setelah Imam Nawawi bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mentaklik dan mensyarah kitab ini. Beliau tambahkan yang tadinya 42 menjadi 50 hadis. Karena Imam Ibnu Rajab melihat model Imam Nawawi dalam mengumpulkan 40 hadis ini, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang singkat lafaznya tapi maknanya dalam. Dikenal dalam bahasa agama jawami'ul kalim, sedikit saja tapi maknanya begitu luas. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya bena Adam. Ada 3 Allah membagi hadis ini. Bagian yang pertama, Allah panggil bukan orang yang beriman. Allah panggil bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang Allah panggil umum, ya bena Adam, wahai sekalian manusia. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang juara di mata Allah belum tentu yang pertama. Yang kalah di mata Allah belum tentu yang terakhir. Kadang kita temukan di masyarakat kita ada orang yang lebih dulu memakmurkan masjid daripada orang lain. Ada orang yang lebih dulu hijrah, lebih dulu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang lain. Tapi itu bukan menjadi standar. Yang mulia di sisi Allah bukan yang lebih dulu mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi yang hijrahnya belakangan, ketika dia istiqomah dan semangat menjalankan nilai-nilai agama, dia bisa lebih mulia daripada yang hijrahnya lebih dulu. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau patokannya yang mulia itu yang pertama, maka hamba Allah yang pertama takarub dengan Allah itu bukan Nabi Muhammad. Hamba Allah yang paling mulia itu adalah malaikat-malaikatnya yang suci. Malaikat Jibril lebih dulu takarub kepada Allah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam lebih dulu takarub kepada Allah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling mulia di atas
malaikat, bahkan di atas Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan, lau innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Hei sekalian manusia, kata Allah, selama kalian berdoa dan berharap kepadaku, maka aku gak peduli berapa dosa yang telah engkau lakukan, akan aku ampuni. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, kembali Allah memanggil manusia secara umum. Ya bena Adam, wahai sekalian manusia, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalau kau berbuat dosa, kata Allah, ditulis setiap berbuat dosa di kertas, kemudian kertas itu ditumpuk sampai ke langit sana. Maka Allah katakan, lau balaghat dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian kau beristighfar, maka aku akan ampuni dosamu yang setinggi langit itu. Dan bagian yang ketiga, sama Allah buka dengan memanggil, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Jika kau datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi ini. Jika ada orang yang bikin dosa sebesar bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walam tusyrik bi syai'a, dan kau tidak berbuat kemusyrikan, ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu membawa sebesar bumi ini juga. Isinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis qudsi ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Dan 3 syarat itu Allah sampaikan di hadis ini. Syarat pertama, bagian pertama dalam hadis. Syarat kedua, bagian yang kedua. Dan syarat yang terakhir Allah sampaikan di bagian yang ketiga. Syarat yang pertama di bagian pertama hadis ini tidak lain adalah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, memperbanyak doa mohon ampunan. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi Allah katakan, ma da'autani wa rajautani, selama kamu berdoa. Kalimat ma, huruf mim panjang, dalam bahasa Arab itu artinya berulang-ulang. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi berulang-ulang. Itulah kalimat ma yang dibaca panjang. Maka kalau kita ingin mendapatkan maghfirah, kita harus memperbanyak doa mohon ampun. Lafaznya Rabbil firli, yang artinya sambil mengangkat tangan, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Dalam agama kita dianjurkan kita, bahkan diperintahkan untuk berdoa mohon ampunan. Dalam sholat itu bisa 3 kali bahkan lebih. Maka sudah mencukupi syarat yang pertama. Ini dalam sholat. Di sholat saja kita diperintahkan mohon doa ampunan 3 kali bahkan lebih. Yang pertama, ketika kita duduk di antara 2 sujud, di situ kita diperintahkan berdoa mohon ampunan. Saat kita mengangkat kepala kita dari sujud, dalam keadaan duduk kita berdoa, Rabbil firli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Begitu juga ketika kita sujud, agama memerintahkan kita berdoa memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma rabbana rabbighfirli. Ya Allah, maha suci Engkau, ampunkanlah dosa-dosaku. Dalam sujud kita diperintahkan untuk berdoa memohon ampunan. Dan yang ketiga, sama dalam sholat. Kita diperintahkan untuk berdoa mohon ampunan saat takbir ketiga sholat jenazah. Ketika kita Allahu Akbar takbir ketiga, diperintahkan berdoa mohon ampunan. Allahumma ghfir lahu
warhamhu sampai akhir. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Bedanya kalau yang pertama dan yang kedua kita memohon ampunan buat diri kita. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Tapi kalau yang ketiga memohon ampun bukan buat kita, tapi buat saudara kita kaum muslimin, muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Dari sini agama menekankan kalau kita berdoa mohon ampun, jangan hanya minta untuk diri kita saja, tapi mintakanlah juga ampunan buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Doain ampunan buat pemimpin-pemimpin di negeri kita. Doakan mereka agar diberikan hidayah dan petunjuk sehingga bisa menjalankan kewajiban mereka dengan amanah dan adil. Bisa jadi dengan wasilah doa kita, mereka yang tadinya ingin berbuat zalim kepada rakyatnya lalu berubah, dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa di sini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga doakanlah pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi presiden, menteri sampai yang terbawah yaitu Pak RT, agar mereka diberikan ampunan. Syaratnya minal muslimin wal muslimat, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat yang kedua dalam lanjutan hadisnya Allah katakan perbanyak istighfar. Gak cukup kita Rabbighfirli, Rabbighfirli, tapi Allah minta yang kedua perbanyak istighfar. Karena Allah katakan tsummastaghfartani, beristighfar kepadaku. Maka kita di akhir pergantian tahun ini perbanyaklah lafaz istighfar. Kalau yang pertama lafaznya Rabbighfirli, kalau yang kedua lafaznya astaghfirullah. Banyak faedah dan kebaikan yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang lisannya mudah mengucapkan istighfar. Bukan hanya ampunan saja, tapi banyak di antaranya di dalam Al-Quran. Allah jauhkan orang yang rajin beristighfar dari musibah dan bala. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan musibah, Allah enggak akan mendatangkan bencana kepada mereka selama mereka rajin beristighfar. Juga dalam ayat yang lain Allah akan berikan rezeki yang halal yang barokah, anak-anak yang soleh dan solehah buat mereka yang rajin beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, katakanlah kepada mereka, kata Allah, banyak-banyaklah beristighfar, maka Allah akan balas dalam lanjutan ayatnya, yursilis sama alaikum midrara, aku turunkan hujan dari langit yang mendatangkan keberkahan. Bukan hujan mendatangkan musibah dan banjir, tapi hujan kata Allah yang mendatangkan keberkahan. Wa yumdidukum bi amwal, dengan hujan tadi harta kalian jadi berlimpah. Wa banin, dan anak-anak kalian banyak menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan yang ketiga dalam hadis kata Rasulullah, orang yang memperbanyak istighfar bukan hanya ampunan dia dapati, bukan hanya musibah dan bala dijauhkan, bukan hanya rezeki dan anak yang soleh solehah, tapi dalam hadis kata Rasulullah, orang yang rajin istighfar maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dia temukan. Man lazimal istighfar, siapa orang kata Rasulullah lisannya mudah mengucap istighfar, berangkat ke masjid astagfirullah astagfirullah, pulang dari masjid astagfirullah astagfirullah, maka kata Rasulullah ja'alallahu likulli hammin faraja, maka hatinya yang sempit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesulitan yang dia temukan dalam kehidupan di dunia ini Allah berikan jalan keluar. Tidak ada ruginya orang yang hidup di dunia ini memperbanyak lafaz istighfar. Yang terakhir, penutup khutbah Jumat siang hari ini, syarat ketiga yang harus dipenuhi kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Tidak cukup memperbanyak doa mohon ampunan,
tidak cukup memperbanyak lafaz istighfar. Ada yang ketiga, yaitu menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Karena di ujung hadis kata Allah, walam tusyrik bi syai'a, kau tidak berbuat kemusyrikan. Maka kalau hari ini kita masih punya keyakinan ada sesuatu yang memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki Allah, maka saat itu kita telah berbuat kemusyrikan. Di zaman modern bukan hanya jimat-jimat sebagai bentuk kemusyrikan. Kadang-kadang ketika ada seorang meyakini, saya kalau sakit kepala cocoknya obat ini pasti menyembuhkan saya. Dia sudah berbuat kemusyrikan karena sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau berobat ke dokter sana itu sembuh, kalau dokter yang sana biasanya nggak sembuh. Itu juga bagian dari kemusyrikan zaman modern. Kita nggak boleh punya keyakinan demikian. Ini obat bisa menyembuhkan, tapi dia sebagai wasilah dan perantara saja. Yang menyembuhkan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dokter cocok dan bisa menyembuhkan, dia hanya wasilah, dia hanya perantara. Allah yang titipkan, ya, sifatnya yang memiliki asy-syafi, yang maha menyembuhkan di tangan dokter tadi, sehingga Allah berikan kesembuhan kepada kita. Jauhi segala bentuk kemusyrikan, maka insya Allah Allah akan berikan ampunan kepada kita. Tapi celakalah mereka-mereka yang masih berkutat dalam kemusyrikan, maka ampunan selamanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nanti keluar dari neraka karena dosa zinanya. Ada orang nanti keluar dari neraka karena membunuh orang lain. Bisa jadi karena syafaat orang tuanya. Bisa jadi syafaat dari Nabi Muhammad. Bisa jadi syafaat dari saudaranya sesama muslim. Tapi buat orang yang berbuat kemusyrikan, Allah tutup neraka orang tadi. Khalidina fiha abada. Tidak ada yang boleh memberikan syafaat kepada mereka. Mereka kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah Jumat siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita ke depan dengan memperbanyak taubat dan dengan memperbanyak istighfar, serta menjauhkan segala bentuk-bentuk kemusyrikan, sehingga di tahun baru nanti 2026 negeri kita, keluarga kita, masyarakat kita Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala jami'il muslimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran birububiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Summa amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanahakum anhu wa hadzar. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Aqimus shalah.